Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fatoni di Prawijatama NIM 67. Jadi di sini saya akan praktikkan acara kelima Sistem Informasi Lingkungan mengenai layout. Di sini saya menggunakan peta dari Desa Sumberagung. Bisa diklik dulu. Selanjutnya ada data yang telah saya masukkan dari data SAP yang saya akumulasikan di layar monitor saya. Lalu langkah yang bisa kita lanjutkan itu klik layout view. Selanjutnya bisa kita klik file. Di sini kita bisa sesuaikan di kertasnya di pack and print setup, lalu kita pilih kertasnya di A3. Jika tidak ada bisa diganti pada name printernya, lalu dibuat landscape, jangan lupa konversi di cm, lalu oke. Langkah yang bisa kita lakukan selanjutnya yaitu membuat garis bantu dengan cara di sini mengklik 3 di bagian kiri. Lalu di sini 297 pada atas, berarti kita bikin garis bantu pada 287. Bisa kita zoom out zoom in untuk mempermudah ya. Selanjutnya pada batas bawah kita bisa membuat batas pada garis bantu pada 2 cm karena jaraknya senti-senti. Kita sini selanjutnya bisa bikin batas di 27 sama 28. Jangan lupa dipasin biar lebih rapi nantinya dan lebih presisi. Sini kita buat sesenti dari kanan, berarti 41. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya kita buat garis bantu di dalam. Kalau di sini kita berikan selisih 1 cm pada garis dalam. Hal itu untuk membuat layout nantinya ya, untuk mempermudah agar garapan kita lebih rapih lagi. Jangan lupa untuk petanya bisa kita taruh di kotakan yang ada di dalam, yang selisihnya 1 cm 1 cm tadinya bisa kita paskan ya. Untuk skalanya bisa kita atur. Saya di sini menggunakan skala sebesar 1:25.000. Selanjutnya jangan lupa kita membuat layout dengan klik rectangle. Selanjutnya kita pasin aja di garis yang telah kita buat, ada di garis terluar. Bisa diklik double untuk mengganti fill colornya menjadi no color. Selanjutnya outline colornya bisa menjadi hitam, outline widthnya bisa di set aja menjadi 2. Jika sudah, kita berikan grid. Klik pada peta, klik kanan properties, lalu kita klik grid. Kita buat grid baru di sini, new grid, diklik measure. Selanjutnya kita berikan selisih grid sebesar 2000. Sebenarnya bebas, tapi saya di sini menggunakan 2000 saja. Lalu di next. Sebelumnya kita tick and mark and label buat memberikan grid UTM yang berwarna merah, di satu aja warna merah. Kita bisa next aja, next terus. Kita bisa di properties, diklik saja, sedikit menunggu. Nah, selanjutnya di interval kita bisa membuat x origin pada y origin menjadi 0. Kita bisa di sini set 2000 saja ya, biar nggak terlalu rengket-rengket pada intervalnya. Jika sudah, kita bisa klik label, lalu klik additional properties. Lalu kita bisa klik di sini number format. Lalu kita bisa ganti roundingnya menjadi 0 untuk menghilangkan angka bayangan. Bisa di OK aja, bisa diganti menjadi Times New Roman di OK. Lalu aksesnya nggak usah diganti-ganti, lalu di apply OK, langsung di OK aja. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya seperti ini untuk tampilannya pada pembuatan koordinat serta grid ditandai dengan warna merah pada grid UTM seperti ini.
Jika sudah, selanjutnya kita bisa melakukan pembuatan layout untuk selanjutnya. Tapi untuk pembuatan layout agar pada data kita tidak terlalu berat, bisa kita unchecklist terlebih dahulu supaya tidak terlalu berat. Selanjutnya kita bisa klik rectangle, bisa kita sesuaikan dengan garis bantu yang telah kita buat. Bisa di no color pada fill color, di warna hitam pada outline color, bisa diatur ketebalan garis yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita bisa membuat garis bantu pada tengah untuk memudahkan dalam pemasukan suatu logo ataupun lain-lainnya yang akan kita perbuat pada kali ini. Nah, pertama-tama kita harus menginput logo di sini. Caranya kita klik insert, lalu kita klik picture. Di sini kita bisa masukkan logo yang kita miliki. Selanjutnya kita bisa atur pada ukuran dari logo tersebut. Kita klik kanan pada logo properties. Di sini saya menggunakan ukuran sebesar 1,8 kali 1,8 dikarenakan dari bentuknya itu yang relatif persegi nantinya. Di apply saja, di OK, lalu kita bisa paskan pada garis bantu yang telah kita buat. Lalu kita bisa menambahkan judul pada peta sesuai ketentuan. Kita bisa klik double untuk meneruskan suatu pengetikan atau bisa mengetik langsung lagi sebenarnya. Nah, selanjutnya kita bisa mengechange simbol ataupun di lain-lainnya untuk mengatur suatu ketebalan, jenis font, dan lain-lainnya. Bisa kita sesuaikan aja fontnya. Di sini saya apply aja. Oh, kita jangan lupa di align to center. Sini lalu kita pasin aja, disesuaikan aja, yang penting rapih di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa membuat garis pembatas agar bisa membuat komponen peta selanjutnya. Di sini kita bisa klik align, bisa kita sesuaikan aja, tahan, lalu kalau udah pada garis bantu klik double, lalu diatur aja. Di sini saya menggunakan ketebalan line sebesar 2. Selanjutnya kita bisa menuliskan komponen peta selanjutnya. Komponen peta selanjutnya yaitu pada judul peta dari peta penggunaan lahan. Karena dari judulnya dan judul awal sama tulisannya berbeda, jadi di sini saya menggunakan penulisan terlebih sendiri ya. Ini bisa disesuaikan saja pada ukuran font. Saya buat menjadi 12, lalu jangan lupa di bold karena di ketentuannya harus di bold terlebih dahulu. Sebenarnya dalam penulisan pembuatan komponen peta sebaiknya bisa menggunakan garis bantu agar lebih rapi. Bisa tambahkan keterangan desa dan lain-lainnya. Di sini saya menggunakan desa atau daerah penelitian Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi oke aja, diklik 2 kali untuk mengatur dari ukuran font, di link to center dan lain-lainnya. Bisa kita pasin aja di sini dengan font Times New Roman, dibikin font 12 dan tidak perlu di bold. Jadi apply aja, bisa disesuaikan pada penempatan dari
Komponen-komponen dari tulisan ini disesuaikan, diusahakan semaksimal mungkin untuk rapi. Jika sudah, selanjutnya kita bisa membuat skala pada peta. Pertama kita memberikan garis dulu di sini sebagai pembatas, sesuaikan dengan ketentuan ketebalannya seperti tadi, bisa di-apply. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan insert lalu diklik not row. Di sini kita bisa pilih pada tipe not row yang seperti biasa saja, yang pada umumnya seperti ini. Nah, karena di sini masih terkesan ada huruf N, padahal kita harus menggunakan di sini huruf U karena N yang menunjukkan North yang menggunakan bahasa Inggris. Kita bisa melakukan dengan penambahan teks. Caranya klik pada teks lalu kita tulis huruf U. Kalau udah bisa di set pada ukurannya. Di sini saya menggunakan ukuran sedikit lebih besar karena memang harus menutup dari huruf yang relatif besar. Kita bisa change simbol di sini. Selanjutnya kita bisa set pada ukurannya, lalu bisa diedit simbol. Selanjutnya kita klik max, lalu kita pilih style menjadi halo, bisa dibesarkan saja size-nya karena kita harus nutupin huruf yang N tadi yang itu juga lumayan besar. Jika udah seperti ini hasilnya, bisa biar bareng, bisa kita di grup aja ya. Grup, nah akan seperti ini. Selanjutnya, jika sudah, kita bisa memberikan keterangan skala sesuai skala yang telah kita buat. Di sini saya menggunakan skala sebesar 1:25.000. Jangan lupa di sini bisa disesuaikan default. Di sini saya memakai huruf Times New Roman, ukurannya 12. Bisa disesuaikan aja sesuai ketentuan yang telah kita sepakati sebelumnya. Selanjutnya kita bisa melakukan pembuatan skala batang di sini. Caranya klik insert, lalu kita klik scale bar. Selanjutnya kita klik pada menu scale bar collector. Untuk alternating scale bar saja kita bisa setup dulu di properties. Nah, di sini kita bisa klik scale. Kita buat number subdivisionnya menjadi 0 saja. Di sini di adjust width, di resizing, dibikin kilometer, di division unit, disingkat saja menjadi km. Selanjutnya kita bisa klik pada afterbar saja, sudah cukup. Untuk menyesuaikan bisa dibuat sesuai skala masing-masing saja ya. Kita bisa pilih division di sini, di link to center bar, bisa diklik, bisa diganti pada penggunaan hurufnya. Mungkin nggak usah terlalu besar, nggak apa-apa. Bisa di OK aja. Seperti ini hasilnya kurang lebih. Untuk ukuran dan dari tinggi skala, width-nya, lebar ataupun height-nya dan panjangnya itu bisa diatur. Diklik kanan di properties. Selanjutnya bisa klik di size position. Seperti itu untuk cara mengatur dari besar kecilnya skala dari segi ukurannya. Selanjutnya kita bisa menggunakan garis bantu lagi, lalu kita bisa memberi nama penyusun dari si penyusun peta ini. Langsung kita buat garis pembatas saja di sini, klik double, lalu bisa sesuaikan ketebalan garisnya seperti tadi aja. Lalu kita bisa buat keterangan dari penyusunnya. Di sini disusun oleh saya sendiri.
Bisa kita edit lagi di sini, disusun oleh saya. Foto. Diberi nama nim, lalu keterangan plug. Selanjutnya jika udah di apply aja, di OK. Bisa disesuaikan aja hurufnya dengan huruf Times New Roman. Ukuran 12 di sini saya menggunakan ukuran 12, bisa disesuaikan aja sesuai ketentuan. Jika sudah selesai, kita bisa memberikan garis pembatas pada komponen peta yang berbeda seperti tadi. Caranya menggunakan line pada garis pembantu, bisa disesuaikan aja di sini ukuran dari ketebalan garisnya seperti ini. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu kita membuat dari legenda. Cara membuat legenda itu kita bisa klik insert lalu legend. Di sini bisa kita atur. Jangan lupa sebelumnya harus di checklist semua ya. Untuk memasukkan legenda di keterangan peta, keterangan simbol, keterangan polyline, area, kita bisa klik insert lalu klik legend. Di sini bisa kita sesuaikan urutannya dengan abjad yang kita sesuaikan di alfabet. Jadi pertama ada kontur. Maaf, di sini konturnya belum saya checklist. Di sini kita klik insert, klik legend, kontur. Bisa pertama, selanjutnya ada jalan, sungai. Pertama-tama kita bisa set kebun aja ya, pokoknya sesuai abjad. Ya, berikut telah saya sesuaikan dengan abjadnya. Kalau sudah sesuai abjad, kita bisa klik next. Nah, selanjutnya bisa kita ganti tulisan legend menjadi tulisan keterangan. Lalu bisa disesuaikan aja. Di sini saya menggunakan huruf besar 12 saja, Times New Roman aja di sini. Lalu bisa kita bold juga, bisa di next sampai selesai. Seperti ini hasilnya. Untuk memudahkan dalam pengeditan, kita bisa sesuaikan. Di sini saya menggunakan garis bantu agar lebih rapi. Dalam pengeditan kita bisa ungroup terlebih dahulu biar convert to grafik. Selanjutnya kita bisa ungroup untuk memudahkan satu persatu dalam pengeditannya. Seperti ini dalam proses pengeditannya. Selanjutnya dalam pembuatan kontur bisa menggunakan freehand fiturnya. Di sini kita bisa membuat gambar kontur tertutup sesuai keinginan kita bentuknya. Yang penting dengan bentuk tertutup dari konturnya. Selanjutnya kita bisa menggambar lagi. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Kita bisa mengganti dari kontur ini lambangnya, warnanya agar lebih gampang. Seperti ini. Seperti ini untuk lambangnya, kontur. Kita bisa memberikan indeks ataupun keterangan. Di sini saya menuliskan angka 50. Selanjutnya saya perkecil ukurannya menjadi 11, mungkin menjadi 10. Jika masih kurang bisa menjadi angka sesuai keinginan, yang penting pas di gambar. Jika sudah, langsung dipindah aja, mungkin biar rapi langsung di crop aja ya. Bisa disesuaikan dengan tempatnya.
diusahakan sebisa mungkin serapih mungkin. Selanjutnya untuk pembuatan sungai juga sama dengan freehand tools di sini bisa membuat dengan lambang semestinya asalkan rapih. Di sini saya menggunakan warna apatit blue. Ini mungkin cukup satu saja kepalanya. Selanjutnya juga bisa kita menggambar lagi sesuai ketentuan agar bisa memenuhi simbol yang ada. Ini untuk lambang sungai kira-kira bisa dicek lagi untuk masing-masing inset. Jangan lupa juga diberikan di sini harusnya ada outline. Cara memberikan outline sama mas dengan cara rectangle saja. Di sini disesuaikan aja, diberikan warna no color, beri warna outline-nya satu saja seperti ini. Nah, begitupun dengan sampai ladang, pekarangan, pemukiman, sawah dan sebagainya. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa mungkin jika masih terlalu besar ataupun panjang dari ukuran insetnya bisa kita perkecil. Caranya mungkin bisa dipraktekkan aja seperti ini. Kita grup ya. Mungkin bisa disesuaikan sesuai kebutuhan untuk pengecilan dan pembesaran ukuran sesuai ketentuan saja. Saran saya selanjutnya kita bisa melakukan pembuatan batas komponen dari peta. Di sini bisa diklik saja pada line, langsung kita berikan garis pembatas, langsung ketebalannya disesuaikan seperti tadi, disamakan, diselaraskan. Selanjutnya kita bisa memberikan judul, maksud saya sumber. Di sini sumber saya merupakan peta rupa bumi Indonesia. Jadi saya akan menuliskan sumber peta rupa bumi. Ya, jadi sumber saya di sini menggunakan peta rupa bumi Indonesia lembar jetis dengan nomor peta 2016-2036 dengan skala 1:25.000. Mungkin nanti teman-teman bisa searching di Google untuk peta rupa bumi Indonesia lembar jetis dari masing-masing daerah. Selanjutnya, langkah yang kita bisa lakukan, kita membuat garis bantu. Kita membuat batas dari komponen peta di sini dari sumber, dan kita bisa beralih pada komponen yang terakhir yaitu insert peta. Kita bisa menulis terlebih dahulu di sini insert. Kita bisa klik teks di sini, lalu tulis insert. Sesuai ketentuan saja ya. Di sini saya menggunakan font Times New Roman ukuran 12. Seperti ini, dan jangan lupa untuk huruf inset juga perlu di bold ya. Sebelumnya juga harus dilapihkan terlebih dahulu untuk penggunaan komponen peta dalam pembuatannya agar nanti petanya bisa terlihat lebih rapi. Nah, langkah yang bisa kita lakukan selanjutnya bisa membuat garis bantu. Sebenarnya di sini untuk masing-masing ini saya menggunakan garis bantu 1 cm dari garis layout untuk membuat data insetnya.
1 cm kanan kiri, dan saya akan menyisakan sebanyak 1,5 cm di sini atau 2 cm saja sekalian. Nah, kita di sini bisa membuat inset. Caranya kita bisa membuat rectangle terlebih dahulu di sini. Kotakan besar. Jika dirasa masih kurang, bisa kita berikan space lagi aja di sini. Klik 2 kali diganti untuk colornya di outline-nya. 2, saya bikin outline-nya karena ini inset 1,5 saja. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Sebenarnya bisa juga dipasin lagi ya, sesuai kebutuhan saja. Jika udah, saya di sini menyarankan untuk membuat garis sebanyak 1 cm. Maksud saya garis bantu untuk membuat insert di dalamnya. Nah, jika sudah, untuk membuat insertnya, kita bisa mengklik insert lalu data frame. Nah, di data frame kita bisa add data di sini. Kita bisa memasukkan administrasi desa. Nah, sebelumnya kita keluar saja dari layout view. Untuk mempermudah, di sini kita bisa klik kanan pada administrasi desa, lalu diklik label. Selanjutnya pada penggunaan label kita bisa mengganti di sini sesuai penamaannya yang kita inginkan. Jangan lupa placement properties-nya dibikin seperti ini, +1, label per feature, dan always strike. Mungkin jika sudah bisa di-apply saja, di OK, dan jangan lupa untuk batas adminnya bisa di warnanya di no color. Dan untuk dari outline-nya bisa juga diedit lagi menjadi batas desa yang semestinya. Bisa di OK aja di sini. Jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mencari daerah yang kita pakai, kita bisa langsung saja di sini di select by attribute. Di sini kita bisa klik nama OBJ, bisa unique value, langsung saja searching sumber agung. Nah, jika sudah, kita klik di sini langsung di play aja. Kalau udah di sini kita bisa scroll, dan kalau udah bakal nemu daerah yang bertanda seperti ini, bisa diklik sininya. Secara tidak langsung kita akan menemukan daerahnya di sini. Langsung kita start editing aja, edit feature, start editing. Kita klik tempatnya, jangan lupa, lalu diekspor data, di OK aja, bisa otomatis nanti seperti ini tampilannya. Jika sudah, bisa di stop editing. Selanjutnya kita bisa kembali pada layout view kita tadi untuk melanjutkan pembuatan dari si insert. Kita bisa sesuaikan sesuai keinginan kita. Di sini kita juga bisa atur skalanya. Mungkin lebih diperinci lagi untuk skala-skalanya. Sebenarnya bebas menggunakan berapa saja, yang penting terlihat proporsional di sini. Untuk sedikit menggeser-geser, kita bisa menggunakan tools yang berbentuk tangan.
Kita bisa geser-geser saja pada daerahnya yang kita inginkan. Sebenarnya kita juga bisa mengatur warna dari dalam insetnya ini, mungkin bisa disesuaikan aja warnanya. Seperti ini untuk warna yang saya buat. Selanjutnya kita bisa memberikan grid di sini. Kita klik new grid, ada properties, ada grid. Lalu kita bikin measure di sini. Ya, aksis x aksisnya saya menggunakan interval sebesar 2000 seperti biasa di sini. Lalu kita klik tick and mark label. Di sini kita bisa ganti warnanya sesuai ketentuan atau sesuai keinginan saja. Nah, lalu kita bisa klik properties. Di sini kita bisa atur seperti biasa dalam pembuatan grid. Di X originnya sama Y originnya bisa di setup seperti biasa, dibikin 0. Lalu kita klik label di sini. Nah, kita bisa klik di sini additional properties pada label. Selanjutnya kita klik number format, jangan lupa dibikin 0. Di sini kita di OK saja, di apply, di OK. Nah, akan tampilannya seperti ini. Tampilannya akan jadi seperti ini. Tadi tidak terlihat pada grid itu karena belum di set pada koordinat sistemnya. Jadi pada saat pembuatan grid jangan lupa untuk di setup ya koordinat sistemnya sesuai daerah masing-masing. Nah, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu pembuatan callout. Buatan callout bisa kita klik pada teks lalu kita klik callout di sini. Nah, di sini saya akan tulis daerah penelitian. Di sini saya menggunakan font seperti biasa, Times New Roman. Ukuran diperkecil saja, mungkin di sini jadi 9 saja. Seperti itu. Jika sudah, mohon maaf. Jika sudah, kita bisa memberikan keterangan pada bawah insert. Mungkin dimulai dengan scale bar dulu ya. Skala batang maksud saya, bisa diklik scale bar seperti tadi. Bisa di properties, di set saja sesuai keinginan dari interval dalam pembuatan skala itu sendiri. Ini dibuat 0 saja. Lalu dibuat width. Di sini saya menggunakan kilometer seperti biasa di after bar. Lalu di sini disingkat km saja. Ini saya menggunakan skala sebesar 0,5 dalam intervalnya. Di sini bisa di division. Bar bisa diganti align to center. Bisa diganti hurufnya menjadi Times New Roman. Apply saja di OK. Lalu di OK, keluar skala seperti ini. Nah, kita bisa setup untuk size-nya itu diklik kanan pada skala. Selanjutnya kita bisa set pada panjang pendeknya. Sini mungkin bisa dilakukan pengesetan. Saya menggunakan ukuran sebesar 8 cm dikali 0,5. Seperti ini mungkin bisa di set lagi sampai proporsional. Mungkin seperti ini. Jika sudah dipaskan, selanjutnya kita bisa membuat keterangan pada peta ini dalam insert dengan cara rectangle. Kita buat saja seproporsional mungkin, lalu diberi keterangan. Jangan lupa di sini
bisa diganti warnanya sesuai pembuatan pada warna yang ada di insert. Jadi oke dulu, bisa diganti warnanya dan disesuaikan saja. Jadi di sini saya akan menulis sebuah keterangan, yaitu daerah penelitian. Untuk mengganti ukuran dan jenis fontnya bisa di change simbol ya, seperti biasa, atau langsung saja toolbar sini. Tapi karena saya sudah memencet simbol, bisa langsung aja di sini daerah penelitian. Ini bisa disesuaikan. Selanjutnya di sini saya memberikan nama daerah istimewa Yogyakarta karena desa-desa ini terdapat di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk fontnya bisa diganti saja langsung. Nah, langsung bisa disesuaikan saja pada penempatannya di sini. Mungkin jika masih kurang ke tengah bisa diatur untuk proporsionalnya, bisa diatur sendiri sesuai keinginan agar lebih tengah ataupun lebih ke atas lagi. Ya, kurang lebihnya seperti ini pada pembuatan layout yang telah bisa kita perbuat. Selanjutnya kita bisa save as pada tempat yang kita inginkan. Saya ingin meng-save di file praktikum sil, ada laporan di sini. Saya akan memberikan nama peta cara 5 sil. Mungkin seperti itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.